Karena ini sebenarnya bukan film pertama kali sebagai pemeran utama, tapi dipercaya orang pertama kali untuk menjadi pemeran utama di sebuah film. Lumayan deg-degan juga. Dia juga selama proses syuting kemarin kan suka cerita tuh, kadang aku deg-degan, aku bisa nggak ya kayak gitu. Jadi ya sebagai seorang istri, sebagai ibu dari anak-anaknya dia. Ya, Kak, mungkin boleh sedikit update nih perkembangan kehamilan ketiga. Udah lahir. Oke, mungkin gimana nih anak ketiga? Nah, Bang Rigen makin gacor-gacornya juga nggak sih kerja atau gimana? Ya harus ya. Secara anak kita 3, ya alhamdulillah rezekinya juga mengalir bersama anak-anak. Ya kita juga berdua percaya kalau rezeki kita yang kita dapat sekarang itu juga rezeki anak. Dia selalu bilang kayak gitu sih. Iya. Punya enggak juga ya banyak. Pokoknya setiap anak punya rezekinya masing-masing. Betul. Rencana? Sendiri kejar setoran. Nah, kejar setoran. Karena anak udah 3. Alhamdulillahnya tidak yang ngejar banget sih ya, kita tetap luangin waktu buat anak-anak juga tetap lah gitu. Jadi nggak yang kejar setoran banget sih gitu, karena percayalah itu anak-anak tuh udah punya rezekinya masing-masing yang kebetulan perantaranya adalah orang tua gitu. Jadi insya Allah mereka punya rezekinya. Jadi kalau ditanya makin ini enggak sih ya, kita ngejalanin tetap sama sih, semangatnya sama, spiritnya sama, mau anak 1, anak 2, anak 3 gitu. Jadi tetap dengan semangat yang sama gitu. Anak ketiga lebih makin sering di rumah kah atau ya biasa aja kayak kerja segala biasa macam? aja sih, kayak kerja. Yang pasti Senin sampai Jumat, kadang ya syuting, Sabtu Minggu biasanya udah buat anak lah. Mungkin kasih pengertian Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Kadang ya kayak hari ini diambil, tapi anak-anak juga dibawa gitu. Anak-anak ikut kayak nginep di hotel terdekat biar besok pagi bisa berenang bareng, bisa main bareng. Biar besok habis itu kan masih ada kegiatan lagi ya. Yang penting udah ada ketemu, udah ada quality time bareng sih. Jadi Tukeran biasanya ya, kalau misalnya Sabtu Minggu ntar hari apa. iya gitu. Tapi kalau misalkan ada pun ya udah nggak apa-apa. Paling ya pengertiannya aja sih dari anak-anak. Sabtu Minggu memang khusus buat anak-anak kah atau kayak diselingin juga Sampai ngambil saat ini sih kerjaan? kadang emang ya, kadang kalau ada kerjaan ya ya oke gitu, tapi kadang ya juga gak usah dulu deh kayaknya, juga kalau misalnya kerjaannya kayaknya gak usah deh gitu. Ada beberapa kerjaan yang kayaknya kita hold dulu nggak apa-apa gitu, buat anak aja kayaknya lebih kita lihat ada prioritas lah. Kasih pengertian ke anak-anak nih, ayahnya juga sibuk kerja, nggak kejar setoran banget gitu, gimana? Dia nggak ya dengan membahagiakan mereka di waktu-waktu ketika saya bisa aja sih. Seperti apa Mereka mungkin? juga masih kecil kan, jadi Iya. belum yang gimana Belum banget, deep talk paham-paham gitu lah. Jadi banget. yang penting ketika ada waktu kosong, pokoknya waktunya buat anak-anak. Ya ini tuh dengan anak 3 yang masih kecil-kecil ya kan. Kamu sendiri ada kesulitan dan membagi waktu untuk menguruskan film seperti apa sih kan? Atau pakai bantuan juga, Kak? Iya. Pakai bantuan Ada. pasti, dibantu sama keluarga aku juga, sama helper mbak di rumah KRT juga ada, juga ada babysitter. Banyak Jelas yang dibantu, terus ya Itu sih. ada sih kesulitannya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Thank you. Makasih banyak. Mungkin yang dikangenin dari open mic itu Apa yang dikangen? apa dari Ya antusias tawa itu? penonton sih, antusias penonton, tawa penonton itu sih yang paling gue kangenin sih. Bang, ngelihat dari awal nih stand up, open mic segala macam, mulai dari yang kecil sampai alhamdulillah dari kenal orang. Ngelihatnya sekarang jadi pemeran utama juga. Gimana Bang, ini sebuah kayak Masya Allah tabarakallah Iya, juga masya Allah, alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah. Jadi emang Bukan non muslim. Iya, non muslim. Ya nggak apa-apa lah. Pelan-pelan belajar. Ya kalau itu alhamdulillahnya saya tuh banyak dipercaya sama orang, punya banyak teman yang mau sharing, banyak teman yang mau ngebantu gitu. Jadi saya bahagia sekali di dunia industri ini tuh luar biasa lah, banyak orang-orang baik di sekitar saya gitu. Jadi bahagia sekali, terima kasih buat semuanya yang udah support, teman-teman juga yang selalu ngedukung saya, mungkin dari stand up, yang selalu ikutin saya dari stand up, terus saya tiba-tiba ada di YouTube, terus ada di TV, terus sampai akhirnya sekarang film. Saya terima kasih banyak. Tapi ada Rigen, ini tahunnya lu nggak sih? Artinya Asik, udah akhir tahun nih, tinggal 3 bulan lagi ya, dong. makanya kan ini Iya, jangan tahun ini lah gitu. tahun depan tahun orang lain. naik nih, naik Ya harapannya puncaknya. pokoknya Rigen tahun ini bisa lebih baik daripada Rigen tahun sebelumnya gitu. Jadi Rigen tahun depan pun bisa lebih baik daripada tahun ini gitu. Harapannya setiap tahun tuh punya sesuatu yang baru dari gua lah, punya sesuatu yang lebih baik lagi lah. harga naik dong Rigen.
Harga gini, kalau gue tuh sebenarnya di dunia seni ini ya, gue tuh Ini beneran? tidak ya pastilah pengen sih. Bang, tapi tadi kan sempat disinggung juga Iya. izin sama istri, syuting sama Devini gimana? Aman sih, istri tuh sebenarnya bukan izin, lebih ke ngasih tahu doang. Aku lawan mainnya Davina Karamoy gitu. Oh iya, terus ya seru dong gitu. Jadi nggak ada yang ini. Karena bahkan dia pun jadi ngontenin gua gitu. Jadi sebenarnya korban di sini adalah gua, bukan istri gua gitu. Jadi sebenarnya justru seru sih. Alhamdulillahnya. Karena ya mereka juga kemarin pespor bareng gitu tiba-tiba. Iya. Oh, berdua? Enggak berdua, maksudnya ketemu di pespor gitu. Terus foto gitu segala macam. Jadi ya alhamdulillah mereka cocok sebagai teman. Alhamdulillah mereka cocok sebagai teman. Bang, tapi kalau misalnya kita lihat itu banyak dari komika yang akhirnya sukses di dunia film gitu, Bang. Dari lu sendiri perjuangannya seperti apa? Apakah susah sebenarnya? Karena kalau kita lihat dari perkembangan film kayak gampang banget nih komika ke film, Masuk komika. semua. Dari lu Iya, sendiri sebenarnya gimana? komik itu alhamdulillahnya ya mungkin banyak teman-teman komiknya kalau dilihat sama teman-teman bisa masuk kemana aja kan gitu, ke industri TV masuk, ke industri YouTube masuk, ke industri film masuk gitu, bahkan belakang layar pun ada juga masuk gitu ya. Karena mungkin satu hal yang membuat banyak teman-teman komik tuh punya talenta yang mumpuni di bidang-bidang itu karena mereka kita di stand up itu kan kita mempelajari banyak hal ya. Kita belajar public speaking, kita belajar menulis ya kan, untuk skrip segala macam di materi. Udah gitu kita juga belajar yang namanya acting di atas panggung, bagaimana kita bisa berpura-pura ketika kita kesel, ketika kita capek, ketika kita pura-pura happy gitu segala macam. Kan sebenarnya panggung itu kan kita kayak materi itu udah sering dibawa, tapi kan kita harus mencoba untuk acting supaya materi itu rasanya tetap sama gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena itulah makanya teman-teman komika tuh punya banyak talenta-talenta yang mumpuni untuk masuk ke berbagai macam lini. Oke, Gen, nunggu berapa lama sih sampai di titik ini lo sekarang ketika ini karir sendiri? Ya, Dari awal sebenarnya stand up. jujur gue nggak pernah nunggu gitu, gue nggak pernah menunggu bahwa gue akan seperti ini, gue nggak pernah nunggu bahwa gue akan jadi pemeran utama, akan jadi seorang artis film, artis TV, akan jadi pelawak gitu, tidak pernah menunggu hal-hal itu gitu. Jadi alhamdulillahnya gue tuh orang yang selalu bersyukur atas apa yang terjadi hari ini, gue syukurin, kedepannya nanti deh gitu. Jadi gue nggak pernah yang gimana gitu, nggak pernah nunggu kapan ya gue jadi pemeran utama, kapan ya gue jadi komika nomor 1, kapan ya gue jadi artis pelawak gitu. Jadi nggak pernah nunggu. Jadi alhamdulillahnya itu jadinya takutnya kalau misalkan gue nunggu tuh akan ada ekspektasi gitu. Jadi ya udahlah, gue hari ini jadi pemeran utama, gue bersyukur banget, gue alhamdulillah banget, gue senang banget. Kedepannya gue dikasih kesempatan apa lagi ya nanti kita lihat kedepannya lah. Sampai tadi kan di spill Pak Haji Andre, awalnya kan lu sebagai penonton OVJ Ya, ya, itu benar ya? Itu bener, dulu waktu itu puasa, inget banget waktu lagi sahur, OVJ sahur, jadi gue datang ke OVJ nonton, kebetulan karena lagi main malam-malam, ke Trans 7 mampir yuk. Jadi waktu itu datang berdua sama teman doang gitu, terus ya udah nimbrung sama orang gitu, nonton, terus WhatsApp orang tua dulu, SMS ya, dulu masih SMS kayak 2011 tuh, "Ma, apa aku lagi di ini OVJ udah masuk nih, kayaknya ntar kalau misalnya kesorot-sorot kamera liatin ya," gitu dulu. Zaman itu tuh beneran begitu, fotoin ya, foto-fotoin gitu. Jadi orang tua tuh bener-bener nungguin di TV. Terus mereka ngechat gitu, "Nggak ada Ki tadi," kan Rizky kan, "nggak ada tadi Rizky di TV." Iya kali ya, kecepatan kali ya gitu, karena emang duduk di penonton waktu itu. berarti emang seniat itu artinya ya pengen tahu dunia seni lah sampai. Betul, seneng sama dunia komedi sih, dunia komedi itu seneng banget. Ya awalnya dari situ, terus begitu masuk ke dunia komedi, masuk ke dunia stand up. Bentar bang. Masuk ke dunia Wih, komedi, kuning masuk ke nih dunia jadinya. stand up, terus mulai memperluas diri bahwa wah ini seni tuh seperti ini ya. Jadi Senang kuning. banget ya ketika kita menjadi seorang seniman, ketika kita mendapatkan apresiasi gitu dalam bentuk apapun ya, tawa, materi, bahagia itu seperti ini. Makanya kita mencoba untuk dengan hal-hal lain lagi gitu sih. Support terbesar dari awal karir kamu sampai sekarang? Siapa yang say thanks lah mungkin. Ya, saya thanks. Saya pasti orang tua lah yang emang udah nemenin, yang udah mengasah mental saya dari saya perantau di Jakarta.